Halo semuanya, welcome to my channel. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik kan? Kenalin, aku Nisa dan ini teman-temanku. Ada Fitri Shakira, ada Anggun Rianata, ada Berti Simamora, ada Andi Fitsi Manalu, dan tentunya aku sendiri, Anissa Barokah. Jadi langsung saja yuk simak pembahasan dari kelompok kami, kelompok 5, tentang pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara. Diharapkan teman-teman dapat menyimak dengan baik ya. Bangsa Eropa datang ke Asia karena mereka ingin berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah, dan menyebarkan agama. Untuk itu, bangsa-bangsa Eropa mencari jalan baru dengan mengarungi samudra. Pelopornya adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Nusantara adalah daerah penghasil rempah-rempah yang menjadi rebutan, hingga pada akhirnya bangsa-bangsa Eropa tersebut berhasil menjajah Nusantara. Belanda adalah bangsa yang paling lama berkuasa dan yang paling mengeruk keuntungan yang sangat banyak dari perdagangan di Indonesia dibandingkan bangsa lain seperti bangsa Portugis ataupun Inggris. Armada Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia dipimpin oleh Van Dijk. Namun, ekspedisi ini gagal. Pada tahun 1595, Liskoten berhasil menemukan tempat-tempat di Pulau Jawa yang bebas dari tangan Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah untuk diperdagangkan. Kata yang dibuat oleh Liskoten yang diberi nama Intaratio, artinya keadaan di dalam atau situasi di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1595, armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser berangkat menuju Indonesia. Mereka menyusuri pantai barat Afrika lalu ke Tanjung Harap. Dari sana, mereka mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, lalu tiba di Banten. Namun, armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten karena bersikap kasar. Di luar itu, hubungan antara Banten dan Portugis masih baik. Dari Banten, armada ini bermaksud menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah. Namun gagal mencapai Maluku. Akhirnya, Cornelis de Houtman tiba kembali di negerinya pada tahun 1597. Ia disambut sebagai penemu jalan ke Nusantara. Setelah Cornelis, armada Belanda datang ke Indonesia susul-menyusul. Hal ini mengakibatkan lalu lintas Indonesia-Belanda menjadi ramai. Berikutnya segera dipersiapkan untuk kembali menuju Kepulauan Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin oleh Van Heemskerck. Tahun 1598, Van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan mendarat di Banten. Ia dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat kepada rakyat Banten. Hingga akhirnya rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Dan orang-orang Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan di sana. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Dijk, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku yang kebetulan waktu itu Maluku sedang berkonflik dengan orang-orang Portugis. Pada awalnya, Belanda memang gagal menghadapi persaingan dengan Portugis, baik di Maluku maupun di pelabuhan lain di Nusantara. Namun karena armada Belanda semakin hari semakin bertambah, sedikit demi sedikit armada Portugis mulai terdesak. Hingga akhirnya Portugis terusir dari Maluku dan hal itu menjadi awal era kolonialisme. Pada masa awal kolonialisasi, Belanda lebih fokus pada perdagangan rempah-rempah. Mereka mendirikan berbagai benteng dan pos perdagangan di berbagai wilayah Nusantara. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial yang dibentuk oleh Belanda saat itu yaitu sistem tanam paksa, di mana itu sangat merugikan rakyat Indonesia sendiri karena mereka dipaksa bekerja tanpa upah yang layak dan mengakibatkan penurunan produksi pangan. Selain itu, Belanda juga menetapkan kebijakan monopoli perdagangan di Maluku, di mana mereka
pada saat itu. Kebijakan monopoli ini berdampak sangat buruk bagi masyarakat Nusantara pada saat itu. Masyarakat menjadi kehilangan kendali atas hasil produksi mereka, dan mereka hidup dalam kemiskinan. Praktik monopoli ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sering juga terjadi konflik sosial baik antara sesama petani maupun dengan Belanda itu.